Tamparan itu mendarat tepat di pipiku di depan seluruh keluarga. Aku terpaku. Telingaku berdenging. Pipiku terasa panas. Namun yang jauh lebih menyakitkan bukan rasa sakit di wajahku, melainkan puluhan pasang mata yang hanya menonton tanpa ada satupun yang berusaha menghentikan. Kakak iparku masih menunjuk wajahku sambil berteriak. Perempuan seperti kamu pantas diajar. Jangan sok jadi menantu paling baik. Aku menoleh kepada suamiku. Air mataku mulai mengalir. Selama bertahun-tahun aku selalu mengalah demi menjaga keharmonisan keluarga. Aku diam saat dihina. Aku diam saat difitnah. Aku diam saat semua hasil kerjaku dianggap tidak ada artinya. Tapi kali ini, aku tidak sanggup lagi. Aku hanya ingin satu hal. Suamiku berdiri di sampingku. Namun selama beberapa detik, ia hanya diam. Semua orang mulai tersenyum sinis, mengira suamiku akan kembali membiarkanku menanggung semuanya sendirian. Sampai akhirnya, suamiku melangkah ke depan. Tatapannya berubah tajam. Dengan suara yang belum pernah kudengar sebelumnya, ia berkata, "Berani sentuh istriku lagi? Jangan salahkan aku kalau hubungan keluarga ini berakhir hari ini juga." Ucapan itu membuat seluruh ruangan mendadak sunyi. Tak seorang pun berani berbicara. Dan mereka sama sekali tidak menyangka keputusan yang diambil suamiku setelah kejadian itu akan mengubah hidup seluruh keluarga kami untuk selamanya. Halo sahabat air mata menantu. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa bantu like dan subscribe dulu ya. Semoga siapapun yang menekan tombol subscribe di channel ini, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan keluarganya selalu dijauhkan dari kesedihan serta dipenuhi kebahagiaan. Amin. Sebelum kita mulai, tuliskan nama dan kota kalian di kolom komentar. Saya senang sekali bisa menyapa sahabat semua dari berbagai daerah. Tulis juga dari kota mana Anda menonton video ini. Tamparan itu belum terjadi, tapi hari itu aku sudah merasa menjadi orang paling tidak diinginkan di keluarga ini. Sabtu pagi itu aku berdiri cukup lama di depan lemari pakaian. Tanganku berkali-kali mengambil satu baju, lalu mengembalikannya lagi. Hari itu keluarga besar suamiku akan berkumpul untuk merayakan ulang tahun ibu mertuaku yang ke-63. Entah mengapa, sejak bangun tidur, hatiku terasa gelisah. Aku seperti memiliki firasat buruk. Namun aku mencoba mengusir perasaan itu. Jangan berpikir macam-macam, Wulan. Mungkin hari ini akan berbeda. Aku tersenyum kecil pada bayanganku sendiri di cermin. Aku memilih mengenakan kebaya sederhana berwarna hijau muda, hadiah terakhir dari almarhum ibuku sebelum beliau meninggal. Aku selalu memakai kebaya itu saat ada acara keluarga. Bukan karena mahal, tetapi karena setiap kali memakainya, aku merasa ibu masih bersamaku. Sudah siap? Suara Arga membuat lamunanku buyar. Aku menoleh sambil tersenyum. Sudah, Mas. Arga membenarkan kerah kemejanya sambil melihat jam. Kita jangan terlambat. Aku mengangguk. Sepanjang perjalanan menuju rumah ibu mertua, kami hampir tidak berbicara. Aku melihat Arga beberapa kali menarik napas panjang. Ada apa, Mas? Nggak apa-apa. Yakin? Iya. Aku tahu suamiku sedang menyembunyikan sesuatu. Namun seperti biasanya, ia memilih diam. Begitu mobil memasuki halaman rumah Bu Ratmi, puluhan kendaraan sudah terparkir rapi. Rumah itu ramai. Suara tawa terdengar hingga ke halaman. Aku membawa kotak kue yang sejak subuh ku buat sendiri. Kue kesukaan ibu mertua. Meski beliau sering bersikap dingin kepadaku, aku tetap ingin memberikan yang terbaik. Aku percaya, kebaikan suatu hari pasti akan menemukan jalannya. Baru beberapa langkah masuk ruang tamu, kakak iparku, Roni, langsung menyambut kami. Namun bukan dengan senyum, melainkan tatapan sinis. Wah, akhirnya datang juga. Aku tersenyum sopan. Selamat pagi, Mas. Ia tidak menjawab salamku. Tatapannya justru tertuju pada kotak kue yang kubawa. Itu apa? Kue ulang tahun kecil buat ibu. Roni tertawa kecil. Halah, kayak keluarga kita nggak mampu beli kue saja. Beberapa saudara langsung ikut tertawa. Aku hanya tersenyum tipis. Aku sudah terbiasa. Bu Ratmi keluar dari dapur. Beliau melihatku sekilas. Oh, datang juga. Aku segera menghampiri. Selamat ulang tahunnya, Bu. Aku mencium tangan beliau. Namun beliau hanya mengangguk pelan. Tanpa senyum. Tanpa ucapan terima kasih.
Beliau lalu mengambil kotak kue dari tanganku. Kue ini taruh saja di dapur. Nanti lihat dulu layak disajikan atau tidak. Dadaku terasa sesak. Aku membuat kue itu sampai tengah malam. Bahkan aku rela tidak tidur demi memastikan hasilnya bagus. Namun, beliau bahkan belum membukanya. Saat aku hendak membantu di dapur, Maya, istri Roni, tiba-tiba memanggilku. Wulan. Iya, Mbak. Karena kamu datang paling akhir. Tolong cuci semua piring yang kotor ya. Aku melihat ke arah wastafel. Piring kotor sudah menumpuk. Padahal acara baru saja dimulai. Aku tersenyum pelan. Baik, Mbak. Belum sempat aku melangkah, Roni kembali berkata cukup keras. Memang itu kerjaan yang cocok buat dia. Biar sadar status. Kalimat itu membuat beberapa tamu kembali tertawa. Aku menundukkan kepala. Tanganku mulai bergetar. Namun aku tetap memilih diam. Saat sedang mencuci piring, aku mendengar Maya berbicara kepada beberapa kerabat. Kalau bukan karena Arga, mana mungkin Wulan bisa masuk keluarga ini? Iya ya. Dia itu beruntung. Aku memejamkan mata. Tidak ada satupun dari mereka yang tahu. Selama ini justru akulah yang sering membantu keuangan Arga saat usahanya sedang sulit. Tetapi aku tidak pernah menceritakannya kepada siapapun. Aku tidak ingin membuat suamiku malu. Tak lama kemudian Arga masuk ke dapur. Wulan. Iya, Mas. Kamu nggak apa-apa? Aku tersenyum sambil mengusap tangan yang masih basah. Aku baik-baik saja. Arga menatap wajahku cukup lama. Aku tahu kamu sedih. Aku menggeleng pelan. Enggak. Hari ini ulang tahun ibu. Aku nggak mau bikin suasana jadi nggak enak. Arga terlihat ingin mengatakan sesuatu. Namun langkah kaki Roni tiba-tiba mendekat ke arah dapur. Ia berdiri tepat di depan kami. Tatapannya tajam. Lalu dengan suara keras agar semua orang mendengar, ia berkata, Wulan, berhenti pura-pura jadi menantu paling baik di rumah ini. Aku sudah muak melihat sandiwaramu. Suasana rumah mendadak hening. Semua kepala menoleh ke arah kami. Dan aku sama sekali belum menyangka. Ucapan Roni itu hanyalah awal dari penghinaan yang beberapa menit kemudian akan mengubah hidupku selamanya. Aku dituduh mencari muka di depan ibu mertua, dan suamiku masih memilih diam. Suasana dapur yang tadi penuh suara piring dan gelas mendadak sunyi. Semua mata tertuju kepadaku. Aku masih memegang piring yang baru selesai kucuci ketika Roni berdiri tepat di depanku dengan tatapan penuh kebencian. Kenapa diam? Apa omonganku salah? Aku menarik napas panjang. Berusaha mengendalikan diri. Mas Roni, kalau saya punya salah, bilang saja baik-baik. Roni langsung tertawa sinis. Masih berani mengajari aku? Hebat juga kamu sekarang. Aku menggeleng pelan. Aku tidak mengajari. Aku hanya ingin kita bicara baik-baik. Namun ucapanku justru membuatnya semakin kesal. Maya datang menghampiri sambil melipat kedua tangan. Wulan? Iya, Mbak. Kamu itu memang pintar berpura-pura. Aku mengernyit. Berpura-pura apa? Pura-pura jadi menantu paling baik. Pura-pura paling perhatian sama ibu. Dadaku mulai terasa sesak. Aku tidak pernah berpura-pura. Maya mendengus. Kalau bukan cari perhatian, buat apa repot-repot bikin kue segala? Beberapa bibi yang berdiri di dekat ruang makan mulai ikut berbisik. Iya juga. Kayaknya memang mau dipuji. Supaya nanti dapat warisan lebih banyak. Kalimat terakhir itu membuatku benar-benar terkejut. Warisan? Aku bahkan tidak pernah memikirkan hal seperti itu. Aku menoleh ke arah Bu Ratmi. Beliau hanya berdiri sambil memperhatikan. Aku berharap beliau mengatakan sesuatu. Setidaknya menjelaskan bahwa aku memang sering membuatkan beliau makanan sejak dulu. Namun, beliau tetap diam. Diam yang membuat tuduhan itu terasa seperti sebuah kebenaran. Air mataku mulai menggenang. Aku menoleh kepada Arga. Mas. Arga memandangku beberapa detik. Lalu berkata lirih. Sudahlah. Jangan diladeni. Aku tersenyum pahit. Lagi-lagi, itu jawabannya. Bukan membelaku. Bukan meluruskan keadaan. Hanya memintaku diam. Roni kembali melangkah mendekat. Kamu tahu kenapa aku nggak suka sama kamu? Aku menggeleng. Karena sejak kamu masuk keluarga ini, rumah ini selalu penuh sandiwara. Aku benar-benar tidak mengerti. Apa maksud Mas?
Kamu selalu tampil seolah-olah paling baik. Paling sabar. Padahal semua itu cuma supaya ibu kasihan. Aku menggeleng cepat. Tidak. Demi Allah. Aku tidak pernah berpikir seperti itu. Roni justru tertawa keras. Masih berani bersumpah. Suasana semakin panas. Beberapa kerabat mulai mendekat. Tidak ada satupun yang mencoba menghentikan Roni. Mereka justru menunggu seperti sedang menyaksikan tontonan. Seorang bibi berkata pelan. Memang dari dulu Roni paling gak suka sama Wulan. Yang lain menimpali. Pasti ada alasannya. Aku menundukkan kepala. Ternyata, begitu mudah orang percaya pada tuduhan tanpa pernah mendengar penjelasanku. Aku mencoba mengalihkan suasana. Maaf. Aku lanjut cuci piring dulu. Baru saja aku berbalik. Suara Roni kembali terdengar. Wulan? Aku berhenti. Iya? Jangan pura-pura rajin. Soalnya semua orang di sini sudah tahu sifat aslimu. Tanganku mulai gemetar. Aku menggenggam ujung celemek agar emosiku tidak meledak. Selama 8 tahun, aku memilih diam. Bukan karena lemah. Tetapi karena aku percaya keluarga tidak seharusnya saling menyakiti. Namun hari itu, kesabaranku mulai berada di batasnya. Arga kembali mendekat. Mas Roni? Apalagi? Sudahlah. Hari ini ulang tahun ibu. Jangan ribut. Aku sempat merasa lega. Kupikir akhirnya Arga akan membelaku. Namun Roni justru menunjuk wajah Arga. Kamu diam? Kalau bukan karena aku, usahamu dulu sudah bangkrut. Arga langsung terdiam. Aku baru mengerti. Selama ini, suamiku selalu takut kepada kakaknya. Bukan karena hormat, melainkan karena merasa berutang budi. Itulah alasan mengapa ia selalu memilih diam setiap kali aku dihina. Aku memandang Arga dengan mata berkaca-kaca. Mas, kamu benar-benar gak mau bilang kalau aku tidak bersalah? Arga menggigit bibirnya. Tangannya mengepal. Aku bisa melihat ia sedang berperang dengan dirinya sendiri. Namun, belum sempat Arga menjawab, Roni tiba-tiba melangkah cepat ke arahku sambil menunjuk wajahku. Kalau masih berani membantah, aku yang akan mengajarimu cara menghormati keluarga. Aku membeku. Suasana rumah kembali hening. Tak seorang pun bergerak. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat tatapan Roni yang dipenuhi kemarahan, seolah ia benar-benar siap melakukan sesuatu yang tidak pernah kubayangkan. Aku dituduh mencari muka di depan ibu mertua, dan suamiku masih memilih diam. Suasana dapur yang tadi penuh suara piring dan gelas mendadak sunyi. Semua mata tertuju kepadaku. Aku masih memegang piring yang baru selesai kucuci ketika Roni berdiri tepat di depanku dengan tatapan penuh kebencian. Kenapa diam? Apa omonganku salah? Aku menarik napas panjang. Berusaha mengendalikan diri. Mas Roni? Kalau saya punya salah, bilang saja baik-baik. Roni langsung tertawa sinis. Masih berani mengajari aku? Hebat juga kamu sekarang. Aku menggeleng pelan. Aku tidak mengajari. Aku hanya ingin kita bicara baik-baik. Namun ucapanku justru membuatnya semakin kesal. Maya datang menghampiri sambil melipat kedua tangan. Wulan? Iya, Mbak. Kamu itu memang pintar berpura-pura. Aku mengernyit. Berpura-pura apa? Pura-pura jadi menantu paling baik. Pura-pura paling perhatian sama ibu. Dadaku mulai terasa sesak. Aku tidak pernah berpura-pura. Maya mendengus. Kalau bukan cari perhatian, buat apa repot-repot bikin kue segala? Beberapa bibi yang berdiri di dekat ruang makan mulai ikut berbisik. Iya juga. Kayaknya memang mau dipuji. Supaya nanti dapat warisan lebih banyak. Kalimat terakhir itu membuatku benar-benar terkejut. Warisan? Aku bahkan tidak pernah memikirkan hal seperti itu. Aku menoleh ke arah Bu Ratmi. Beliau hanya berdiri sambil memperhatikan. Aku berharap beliau mengatakan sesuatu. Setidaknya menjelaskan bahwa aku memang sering membuatkan beliau makanan sejak dulu. Namun, beliau tetap diam. Diam yang membuat tuduhan itu terasa seperti sebuah kebenaran. Air mataku mulai menggenang. Aku menoleh kepada Arga. Mas? Arga memandangku beberapa detik. Lalu berkata lirih. Sudahlah. Jangan diladeni. Aku tersenyum pahit. Lagi-lagi, itu jawabannya. Bukan membelaku. Bukan meluruskan keadaan. Hanya memintaku diam.
Roni kembali melangkah mendekat. Kamu tahu kenapa aku gak suka sama kamu? Aku menggeleng. Karena sejak kamu masuk keluarga ini, rumah ini selalu penuh sandiwara. Aku benar-benar tidak mengerti. Apa maksud Mas? Kamu selalu tampil seolah-olah paling baik. Paling sabar. Padahal semua itu cuma supaya ibu kasihan. Aku menggeleng cepat. Tidak. Demi Allah. Aku tidak pernah berpikir seperti itu. Roni justru tertawa keras. Masih berani bersumpah. Suasana semakin panas. Beberapa kerabat mulai mendekat. Tidak ada satupun yang mencoba menghentikan Roni. Mereka justru menunggu seperti sedang menyaksikan tontonan. Seorang bibi berkata pelan. Memang dari dulu Roni paling gak suka sama Wulan. Yang lain menimpali. Pasti ada alasannya. Aku menundukkan kepala. Ternyata, begitu mudah orang percaya pada tuduhan tanpa pernah mendengar penjelasanku. Aku mencoba mengalihkan suasana. Maaf. Aku lanjut cuci piring dulu. Baru saja aku berbalik. Suara Roni kembali terdengar. Wulan? Aku berhenti. Iya? Jangan pura-pura rajin. Soalnya semua orang di sini sudah tahu sifat aslimu. Tanganku mulai gemetar. Aku menggenggam ujung celemek agar emosiku tidak meledak. Selama 8 tahun, aku memilih diam. Bukan karena lemah. Tetapi karena aku percaya keluarga tidak seharusnya saling menyakiti. Namun hari itu, kesabaranku mulai berada di batasnya. Arga kembali mendekat. Mas Roni? Apalagi? Sudahlah. Hari ini ulang tahun ibu. Jangan ribut. Aku sempat merasa lega. Kupikir akhirnya Arga akan membelaku. Namun Roni justru menunjuk wajah Arga. Kamu diam? Kalau bukan karena aku, usahamu dulu sudah bangkrut. Arga langsung terdiam. Aku baru mengerti. Selama ini, suamiku selalu takut kepada kakaknya. Bukan karena hormat, melainkan karena merasa berutang budi. Itulah alasan mengapa ia selalu memilih diam setiap kali aku dihina. Aku memandang Arga dengan mata berkaca-kaca. Mas, kamu benar-benar gak mau bilang kalau aku tidak bersalah? Arga menggigit bibirnya. Tangannya mengepal. Aku bisa melihat ia sedang berperang dengan dirinya sendiri. Namun, belum sempat Arga menjawab. Roni tiba-tiba melangkah cepat ke arahku sambil menunjuk wajahku. Kalau masih berani membantah, aku yang akan mengajarimu cara menghormati keluarga. Aku membeku. Suasana rumah kembali hening. Tak seorang pun bergerak. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat tatapan Roni yang dipenuhi kemarahan, seolah ia benar-benar siap melakukan sesuatu yang tidak pernah kubayangkan. Untuk pertama kalinya suamiku memilih aku. Dan keluarganya tak percaya dengan apa yang terjadi. Suasana ruang tamu berubah mencekam. Aku masih memegang pipiku yang terasa panas. Air mataku belum berhenti mengalir. Di depanku, Arga berdiri tegak menghalangi tubuhku. Punggungnya menghadap ke arahku. Seolah ingin memastikan tidak ada lagi yang bisa menyakitiku. Aku bahkan hampir tidak mengenali sosok suamiku sendiri. Selama 8 tahun menikah. Inilah pertama kalinya ia berdiri di depanku seperti seorang pelindung. Roni tertawa sinis. Putus hubungan? Hanya gara-gara perempuan ini? Arga tidak bergeming. Aku tidak sedang bercanda. Roni melangkah mendekat. Kamu lupa siapa yang dulu bantu modal usahamu? Arga mengangguk pelan. Aku tidak lupa. Kalau begitu jangan kurang ajar. Arga menarik napas panjang. Mas, aku berterima kasih atas bantuan itu. Tapi, itu bukan alasan untuk menyakiti istriku. Ruangan kembali sunyi. Semua orang saling berpandangan. Mereka tidak pernah mendengar Arga berbicara setegas itu. Maya langsung menyela. Arga, kamu dibutakan sama istrimu. Arga menoleh. Bukan. Justru selama ini aku terlalu buta. Maya langsung terdiam. Bu Ratmi berdiri dari kursinya. Arga. Iya, Bu. Kamu membela istrimu? Daripada kakak kandungmu sendiri? Arga memandang ibunya dengan mata berkaca-kaca. Bu. Selama ini saya selalu memilih diam. Saya pikir diam akan membuat keluarga tetap utuh. Ternyata saya salah. Beliau mulai menggeleng. Kamu berubah sejak menikah. Arga tersenyum pahit. Bukan, Bu. Saya berubah.
Karena baru sadar istri saya menangis sendirian selama bertahun-tahun. Aku langsung menutup mulutku. Air mataku kembali jatuh. Kalimat itu begitu sederhana. Tetapi sudah 8 tahun aku menunggu untuk mendengarnya. Roni kembali menunjuk wajah Arga. Kalau begitu, pilih keluarga ini atau istrimu. Semua orang langsung menahan napas. Tak ada yang berani berbicara. Aku sendiri ikut menoleh kepada Arga. Hatiku berdebar. Aku takut. Takut kalau akhirnya ia kembali memilih keluarganya. Namun Arga justru menggenggam tanganku erat. Hangat. Kuat. Lalu ia menjawab tanpa sedikit pun ragu. Istriku adalah keluargaku. Ruangan langsung membeku. Bu Ratmi terduduk lemas di kursi. Maya membelalakan mata. Beberapa bibi saling memandang tak percaya. Mereka sama sekali tidak menyangka Arga akan mengucapkan kalimat itu. Roni mengepalkan tangannya. Jadi, kamu lebih memilih perempuan ini? Arga mengangguk mantap. Aku memilih kebenaran. Aku memilih orang yang setiap hari menemaniku. Orang yang selalu ada saat aku jatuh. Dan orang yang hari ini kamu tampar tanpa alasan. Suara Arga mulai bergetar. Aku sudah terlalu lama gagal menjadi suami. Tapi mulai hari ini, aku tidak akan membiarkan siapapun merendahkan istriku lagi. Aku menangis semakin keras. Selama ini aku selalu berharap Arga berubah. Dan hari itu, harapan itu akhirnya menjadi kenyataan. Bu Ratmi mencoba menghentikan keadaan. Sudah, kita selesaikan baik-baik. Namun Roni masih belum mau mengalah. Ia menunjuk ke arahku sambil berkata, mulai hari ini jangan pernah injak rumah ini lagi. Aku belum sempat menjawab. Arga justru lebih dulu berbicara. Tidak perlu diusir. Kami memang akan pergi. Aku langsung menoleh. Mas. Arga memandangku lembut. Ayo pulang. Aku mengangguk perlahan. Untuk pertama kalinya, kami berjalan keluar rumah berdampingan. Bukan dengan kepala tertunduk, melainkan dengan langkah yang mantap. Saat mobil mulai meninggalkan halaman rumah, aku menoleh ke arah Arga. Mas. Iya? Kenapa baru sekarang? Arga menggenggam setir lebih erat. Air mata mengalir di pipinya. Aku pengecut, Wulan. Aku terlalu takut kehilangan keluargaku. Padahal, setiap hari aku justru kehilangan kepercayaan istriku sedikit demi sedikit. Aku memegang tangannya. Tidak ada kata-kata. Hanya tangisan yang memenuhi perjalanan kami. Namun, kami belum tahu bahwa malam itu Bu Ratmi tiba-tiba menelepon Arga dengan suara panik. Dan kabar yang beliau sampaikan akan membuka rahasia besar yang selama ini disembunyikan Roni dari seluruh keluarga. Telepon tengah malam itu membuat semua kebencian berubah menjadi kepanikan. Sepanjang perjalanan pulang, suasana di dalam mobil begitu sunyi. Aku duduk di kursi penumpang sambil memandang keluar jendela. Pipiku masih terasa nyeri. Bekas tamparan Roni masih terlihat jelas di kaca spion. Sesekali Arga melirik ke arahku. Ia seperti ingin mengatakan sesuatu. Namun setiap kali membuka mulut, ia kembali mengurungkannya. Begitu kami tiba di rumah, Arga langsung mengambil kotak P3K. Duduk dulu. Aku menurut. Ia mengambil kapas, lalu mengoleskan obat perlahan di pipiku. Tangannya gemetar. Apa masih sakit? Aku tersenyum tipis. Sedikit. Arga menundukkan kepala. Maaf. Kalimat itu kembali keluar dari bibirnya. Aku memegang tangannya. Mas. Iya. Yang membuatku sakit bukan tamparannya. Lalu apa? Selama bertahun-tahun aku merasa sendirian. Air mata Arga langsung jatuh. Aku tahu. Dan aku menyesal. Malam semakin larut. Aku akhirnya tertidur di sofa karena tubuhku benar-benar kelelahan. Sekitar pukul 11 malam, suara ponsel Arga berbunyi berkali-kali. Ia melihat layar. Nama Bu Ratmi muncul. Arga sempat ragu. Namun akhirnya ia mengangkat telepon itu. Halo, Bu. Suara Bu Ratmi terdengar panik. Arga? Iya, Bu. Kamu di mana? Di rumah. Cepat ke sini. Ada apa? Suara Bu Ratmi mulai bergetar. Roni bertengkar dengan Maya. Arga langsung berdiri. Lalu, Maya membuka semua rahasianya. Jantungku langsung berdegup. Rahasia? Rahasia apa? Arga menyalakan pengeras suara.
Aku ikut mendengarkan. Bu Ratmi menangis. Selama ini, Roni bohong. Bohong apa, Bu? Katanya uang yang dia pinjam dulu untuk membantu usahamu. Ternyata bukan uangnya. Aku dan Arga saling berpandangan. Apa maksud ibu? Itu pinjaman bank. Dan pinjamannya belum lunas sampai sekarang. Arga langsung membeku. Jadi selama ini, Mas Roni selalu mengatakan dia menyelamatkan usahaku. Padahal dia sendiri berutang. Bu Ratmi menangis semakin keras. Iya. Maya baru membongkar semuanya. Belum selesai rasa terkejut kami. Suara Maya terdengar dari balik telepon. Arga? Iya, Mbak. Aku juga sudah capek. Selama ini Roni selalu memanfaatkan semua orang. Termasuk kamu. Arga mengernyit. Maksud Mbak? Dia sengaja terus mengungkit bantuan itu. Supaya kamu selalu menurut. Dadaku langsung sesak. Jadi, selama bertahun-tahun, Arga hidup dalam rasa bersalah karena sebuah bantuan yang ternyata tidak seperti yang diceritakan. Maya kembali berkata, ada satu hal lagi. Apa? Selama ini, Roni sering mengambil uang ibu tanpa izin. Bu Ratmi langsung menangis. Ibu baru tahu. Tabungan ibu hampir habis. Arga memejamkan mata. Ia benar-benar tidak menyangka. Orang yang selama ini paling dihormatinya justru menjadi sumber masalah terbesar dalam keluarga. Telepon ditutup. Rumah kembali sunyi. Arga duduk sambil memegang kepalanya. Aku bodoh. Aku mendekat. Mas. Aku membiarkan kamu dihina bertahun-tahun. Hanya karena merasa berutang budi. Padahal, semuanya dibangun di atas kebohongan. Aku menggenggam tangannya. Yang penting sekarang Mas sudah tahu. Arga mengangguk pelan. Namun wajahnya masih dipenuhi penyesalan. Keesokan paginya, kami baru saja selesai sarapan ketika bel rumah berbunyi. Arga membuka pintu. Di luar, Bu Ratmi berdiri sendirian. Matanya sembab. Wajahnya pucat. Begitu melihatku, beliau langsung berlutut di depan pintu. Wulan, Ibu mohon maaf. Aku langsung terkejut. Bu, jangan seperti ini. Namun Bu Ratmi terus menangis. Ibu sudah terlalu lama mempercayai orang yang salah. Ibu menyakiti menantu yang justru paling tulus. Air mataku ikut jatuh. Aku tidak pernah membayangkan ibu mertuaku akan merendahkan dirinya sejauh ini. Namun, saat aku hendak membantu beliau berdiri, sebuah mobil hitam berhenti tepat di depan rumah. Seorang pria tua berjas turun perlahan sambil membawa map tebal. Ia menatapku, lalu berkata, "Permisi, apakah benar ini rumah Ibu Wulan? Saya membawa surat yang berkaitan dengan almarhum ayah ibu." Aku langsung membeku. Nama ayahku, yang sudah bertahun-tahun tidak pernah disebut siapapun, tiba-tiba kembali muncul. Dan aku sama sekali belum tahu. Kedatangan pria itu akan mengubah seluruh arah hidup kami. Surat peninggalan ayahku membuat semua orang terdiam, termasuk ibu mertuaku. Aku masih berdiri di depan pintu rumah. Bu Ratmi baru saja berlutut meminta maaf. Air mata beliau belum berhenti mengalir. Namun sebelum aku sempat membantunya berdiri, sebuah mobil hitam berhenti tepat di depan pagar. Seorang pria tua turun perlahan. Usianya sekitar 65 tahun. Ia mengenakan setelan jas abu-abu dan membawa map kulit berwarna coklat. Tatapannya tenang, tetapi penuh wibawa. Ia berjalan mendekat. "Permisi. Apa benar ini rumah Ibu Wulan?" Aku mengangguk pelan. "Iya, Pak." Beliau tersenyum tipis. "Perkenalkan. Saya Hendra. Notaris keluarga almarhum Bapak Sastro." Dadaku langsung berdebar. Bapak Sastro. Itu nama ayahku. Nama yang sudah bertahun-tahun tidak pernah terdengar lagi. Aku mempersilakan beliau masuk. Arga, Bu Ratmi, dan aku duduk di ruang tamu. Pak Hendra membuka map yang dibawanya dengan sangat hati-hati. 15 tahun yang lalu, ayah ibu menitipkan beberapa dokumen kepada saya. Aku langsung terkejut. "Untuk saya?" Beliau mengangguk. "Iya." Beliau berpesan, "Dokumen ini baru boleh saya serahkan setelah saya yakin hidup ibu benar-benar mengalami ujian besar." Aku menatap Arga. Kami sama-sama bingung. Kenapa ayah melakukan semua itu? Pak Hendra mengeluarkan sebuah amplop tua. Warnanya sudah mulai menguning.
Di bagian depannya tertulis dengan tulisan tangan ayah. Untuk putriku, Wulan. Tanganku langsung gemetar. Aku mengenali tulisan itu. Tulisan yang dulu sering mengisi buku-buku sekolahku. Air mataku mulai jatuh. Aku membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya terdapat surat. Aku mulai membacanya dengan suara bergetar. Wulan, kalau kamu membaca surat ini, berarti ayah sudah tidak ada. Aku menggigit bibir. Air mataku jatuh membasahi kertas. Aku melanjutkan membaca. Ayah tahu suatu hari hidupmu tidak akan mudah. Tapi ayah percaya, kamu tidak akan membalas keburukan dengan keburukan. Ruangan langsung sunyi. Bu Ratmi ikut menundukkan kepala. Surat itu berlanjut. Kalau suatu hari ada orang yang merendahkanmu, jangan balas dengan dendam. Biarkan waktu yang menunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Aku tidak mampu melanjutkan membaca beberapa detik. Kalimat itu seperti menjelaskan seluruh hidupku. Selama ini, aku memang memilih diam. Bukan karena lemah, tetapi karena aku masih memegang pesan ayah. Pak Hendra kemudian mengeluarkan map kedua. Ada satu lagi. Apa itu, Pak? Dokumen kepemilikan. Aku mengernyit. Kepemilikan apa? Beliau membuka map tersebut. Di dalamnya terdapat beberapa lembar sertifikat. Aku membacanya perlahan. Mataku langsung membelalak. Sebuah bangunan ruko, 2 bidang tanah, dan beberapa aset lain. Semuanya atas namaku. Apa ini? Pak Hendra tersenyum. Itu semua warisan dari ayah ibu. Ayah sengaja tidak memberikannya lebih awal. Beliau ingin ibu belajar berdiri dengan kemampuan sendiri. Aku benar-benar terdiam. Selama ini aku selalu merasa berasal dari keluarga sederhana. Ternyata, ayah sudah menyiapkan semuanya sejak lama. Bu Ratmi mulai menangis. Wulan? Aku menoleh. Ibu benar-benar tidak tahu. Ibu pikir kamu tidak punya siapa-siapa. Aku tersenyum pelan. Bu, ayah memang mengajarkan saya untuk tidak pernah membanggakan harta. Beliau selalu bilang, harga diri seseorang tidak ditentukan oleh apa yang dimilikinya. Bu Ratmi menutup wajahnya. Penyesalan semakin jelas terlihat. Pak Hendra kembali berkata, masih ada satu pesan terakhir. Aku menatapnya. Apa itu, Pak? Beliau menyerahkan sebuah kotak kayu kecil. Ini juga titipan almarhum. Beliau berpesan, kotak ini baru boleh dibuka ketika ibu benar-benar percaya kepada suami ibu. Aku langsung memandang Arga. Arga juga menatapku dengan mata berkaca-kaca. Kami sama-sama terdiam. Belum ada yang berani membuka kotak itu. Karena kami tidak tahu, rahasia apalagi yang selama ini disimpan ayahku. Dan ternyata, isi kotak kecil itu akan menjadi awal dari terbongkarnya kebohongan terbesar yang selama ini disembunyikan Roni dari seluruh keluarga. Kotak peninggalan ayahku dibuka, dan isinya membuat wajah Roni langsung memucat. Ruang tamu masih dipenuhi keheningan. Kotak kayu kecil itu kini berada di atas meja. Tidak ada ukiran mewah. Hanya sebuah kotak sederhana berwarna coklat tua. Namun entah mengapa, tanganku terasa sangat berat untuk menyentuhnya. Aku memandang Arga. Mas. Iya? Menurutmu, apa aku sudah siap membukanya? Arga menggenggam tanganku dengan lembut. Kalau itu memang pesan terakhir ayah, aku akan menemanimu. Aku mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku benar-benar merasa tidak sendirian. Pak Hendra menggeser kotak itu ke hadapanku. Silakan, Bu Wulan. Dengan tangan yang gemetar, aku membuka pengait kuningannya. Kotak itu mengeluarkan aroma kayu yang sudah lama tersimpan. Di dalamnya hanya ada 3 benda. Sebuah buku kecil, flash disk berwarna hitam, dan sebuah amplop putih yang masih tersegel. Aku mengambil amplop itu lebih dulu. Di depannya tertulis tulisan tangan ayah. Buka bersama suamimu. Air mataku kembali mengalir. Aku memandang Arga. Lalu kami membuka amplop itu bersama-sama. Di dalamnya terdapat sepucuk surat. Aku mulai membacanya perlahan. Wulan, kalau kamu membaca surat ini bersama suamimu, berarti Allah masih memberimu seseorang yang mau menemanimu melewati ujian. Aku berhenti sejenak. Suaraku mulai bergetar. Jangan pernah membalas orang yang menyakitimu dengan kebencian. Karena kebencian hanya akan melahirkan luka baru. Arga menundukkan kepala. Tangannya menggenggam tanganku semakin erat.
Aku melanjutkan membaca. Di dalam flash disk ini ada bukti yang selama bertahun-tahun ayah simpan. Bukti yang suatu hari mungkin akan menyelamatkan keluargamu dari orang yang tidak jujur. Aku langsung saling berpandangan dengan Arga. Bukti? Pak Hendra mengangguk. Almarhum memang pernah mengatakan seperti itu. Apa isinya, Pak? Saya juga tidak pernah melihat. Arga segera mengambil laptop. Flash disk itu dipasang. Beberapa folder langsung muncul. Folder pertama berisi foto-foto lama. Folder kedua berisi dokumen. Sedangkan folder ketiga bertuliskan rekaman. Dadaku mulai berdebar. Arga membuka folder itu. Di dalamnya ada beberapa file suara. Tanggalnya, 8 tahun yang lalu. Tahun ketika aku baru menikah. Arga memutar rekaman pertama. Terdengar suara ayahku sedang berbicara dengan seseorang. Namun beberapa detik kemudian, aku langsung mengenali suara orang kedua. Itu suara Mas Roni? Arga membesarkan volume. Suara Roni terdengar sangat jelas. Pak, jangan bilang ke Arga kalau modal usahanya berasal dari ibu. Biar dia mengira itu uang saya. Tubuh Arga langsung membeku. Aku menutup mulutku. Rekaman itu masih berlanjut. Kalau dia merasa berutang sama saya, dia pasti akan selalu menuruti semua keinginan saya. Ruangan mendadak sunyi. Bu Ratmi langsung terduduk lemas. Ya Allah, itu suara Roni? Pak Hendra hanya menghela napas panjang. Arga memutar rekaman berikutnya. Kali ini suara ayahku terdengar tegas. Roni, kalau kamu membangun hubungan keluarga dengan kebohongan, suatu hari semuanya akan terbongkar. Rekaman pun berhenti. Tidak ada lagi suara. Namun isi rekaman itu sudah cukup membuat semua orang kehilangan kata-kata. Selama 8 tahun, Arga hidup dalam rasa bersalah. Menganggap kakaknya telah menyelamatkan hidupnya. Padahal, semuanya hanya permainan agar Arga terus tunduk. Air mata Arga mengalir deras. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Aku bodoh. Selama ini aku membiarkan istriku menangis. Karena mempercayai kebohongan. Aku memeluknya pelan. Mas. Iya. Yang penting sekarang semua sudah terbuka. Arga mengangguk sambil terisak. Belum sempat suasana tenang. Ponsel Bu Ratmi tiba-tiba berdering. Nama Roni muncul di layar. Dengan tangan gemetar, beliau mengangkatnya. Halo? Namun wajah Bu Ratmi langsung berubah pucat. Apa? Beliau berdiri dengan napas memburu. Roni? Kamu di mana sekarang? Telepon terputus. Bu Ratmi menatap kami dengan wajah panik. Roni kabur. Apa? Ia tahu semua kebohongannya sudah terbongkar. Dan? Bank sedang mencarinya karena utangnya jauh lebih besar daripada yang selama ini kita tahu. Aku memejamkan mata. Ternyata, ini baru awal. Karena kepergian Roni akan membuka satu demi satu rahasia lain yang selama ini menghancurkan keluarga kami. Roni menghilang, tapi rahasia terbesar baru saja dimulai. Rumah mendadak sunyi. Semua orang masih terpaku setelah mendengar kabar bahwa Roni melarikan diri. Bu Ratmi terduduk lemas di sofa. Ponselnya masih berada di tangan yang gemetar. Air matanya terus mengalir. Kenapa? Kenapa Roni tega melakukan semua ini? Tak ada yang mampu menjawab. Selama bertahun-tahun, mereka mengenal Roni sebagai anak sulung yang tegas dan bertanggung jawab. Namun kenyataannya, ia menyimpan begitu banyak kebohongan. Arga mengusap wajahnya. Bu. Iya, nak. Sejak kapan Mas Roni punya utang? Bu Ratmi menggeleng. Ibu benar-benar tidak tahu. Selama ini dia selalu bilang usahanya lancar. Setiap kali butuh uang, dia selalu bilang untuk modal. Air mata beliau kembali jatuh. Ibu percaya begitu saja. Aku memegang bau beliau perlahan. Bu, ibu jangan menyalahkan diri sendiri. Tidak semua kebohongan mudah terlihat. Tak lama kemudian, ponsel Arga ikut berdering. Nomornya tidak dikenal. Halo? Suara di seberang terdengar tegas. Apakah benar Bapak Arga adik kandung saudara Roni? Iya. Saya dari pihak bank. Jantung kami langsung berdebar. Ada apa, Pak? Saudara Roni sudah menunggak pinjaman cukup lama. Dan alamat yang dicantumkan adalah rumah orang tua Bapak. Arga langsung berdiri. Berapa jumlah utangnya? Suara petugas membuat seluruh ruangan membeku.
Hampir 1 miliar rupiah. Bu Ratmi langsung menangis histeris. 1 miliar? Bagaimana mungkin? Petugas melanjutkan. Selain itu, beberapa aset yang dijadikan jaminan ternyata menggunakan dokumen keluarga. Arga langsung mengernyit. Dokumen keluarga? Iya. Kami perlu bertemu langsung. Telepon pun ditutup. Aku melihat wajah Arga mulai pucat. Mas, kalau benar, berarti rumah ibu juga bisa ikut bermasalah. Bu Ratmi langsung memegang dadanya. Napasnya mulai tidak teratur. Aku segera mengambil segelas air. Bu, minum dulu. Beliau menerima gelas itu dengan tangan gemetar. Wulan. Iya, Bu. Ibu benar-benar malu. Setelah semua yang ibu lakukan kepadamu, kamu masih menolong ibu. Aku tersenyum lembut. Bu, kita tetap keluarga. Saya tidak ingin melihat ibu menderita. Air mata Bu Ratmi semakin deras. Siang itu kami bertiga pergi ke bank. Petugas menunjukkan seluruh berkas pinjaman. Saat membuka map terakhir, Arga langsung terkejut. Itu? Aku ikut melihat. Di sana terdapat fotokopi sertifikat rumah Bu Ratmi. Lengkap dengan tanda tangan. Bu Ratmi menggeleng kuat-kuat. Itu bukan tanda tangan ibu. Petugas mengangguk. Itulah yang sedang kami selidiki. Diduga ada pemalsuan dokumen. Ruangan kembali hening. Aku tidak menyangka. Masalah ini ternyata jauh lebih besar daripada yang kami bayangkan. Ketika hendak meninggalkan bank, seorang petugas keamanan menghampiri kami. Pak Arga. Iya? Tadi pagi ada seseorang datang mencari berkas pinjaman. Siapa? Petugas menunjukkan rekaman CCTV. Aku langsung membeku. Itu? Maya, istri Roni. Arga mengepalkan tangannya. Ternyata mereka masih bekerja sama. Dalam perjalanan pulang, suasana mobil kembali sunyi. Arga terus memegang kemudi tanpa bicara. Beberapa kali ia memukul setir karena marah pada dirinya sendiri. Aku benar-benar buta. Aku memegang lengannya. Mas, aku tidak menyalahkan Mas. Tapi sekarang kita harus fokus menyelesaikan masalah. Arga mengangguk. Kamu benar. Kali ini aku tidak akan lari lagi. Sesampainya di rumah, Pak Hendra ternyata sudah menunggu. Beliau membawa sebuah map baru. Maaf saya datang lagi. Ada apa, Pak? Pak Hendra menarik napas panjang. Saya baru saja menemukan satu dokumen lain milik almarhum ayahmu. Aku mengernyit. Dokumen apa? Beliau menyerahkannya kepadaku. Di bagian depan tertulis. Dibuka hanya jika keluarga Wulan berada dalam bahaya. Aku dan Arga saling berpandangan. Perasaanku kembali tidak tenang. Aku perlahan membuka map itu. Namun begitu melihat halaman pertama, tubuhku langsung membeku. Di sana tertulis satu nama yang sama sekali tidak pernah kuduga. Dan nama itu akan menjadi plot twist terbesar yang mengubah seluruh cerita. Nama di dalam dokumen itu membuat duniaku seakan berhenti berputar. Tanganku mulai gemetar. Map coklat peninggalan ayah masih terbuka di atas meja. Aku menarik napas panjang sebelum membaca halaman pertamanya. Di bagian atas tertulis kalimat yang membuat bulu kuduku berdiri. Jika dokumen ini sampai ke tanganmu, berarti keluarga kecilmu sedang menghadapi ujian yang sangat berat. Aku menggigit bibir. Tulisan tangan ayah masih sangat rapi. Seolah beliau sedang berbicara langsung kepadaku. Perlahan aku membalik halaman berikutnya. Mataku langsung terpaku pada satu nama. Roni Prasetyo. Aku langsung membeku. Mas? Arga yang duduk di sampingku ikut membaca. Wajahnya langsung pucat. Kenapa nama Mas Roni ada di dokumen ayahmu? Aku hanya menggeleng. Aku juga tidak tahu. Pak Hendra menghela napas pelan. Itulah sebabnya saya datang lagi. Dokumen ini baru ditemukan di brankas lama almarhum. Aku melanjutkan membaca. Di sana tertulis bahwa bertahun-tahun lalu, ayahku pernah bekerja sama dengan perusahaan tempat Roni menjadi staf magang. Saat itu, ayah menemukan adanya penyalahgunaan dana proyek. Pelakunya bukan hanya satu orang. Namun salah satu nama yang disebut dalam laporan internal adalah Roni Prasetyo. Dadaku langsung sesak. Mustahil? Arga memejamkan mata. Berarti, Mas Roni memang sudah terbiasa berbohong sejak dulu. Pak Hendra mengangguk perlahan. Almarhum tidak pernah melaporkan perkara itu ke polisi.
Karena saat itu Roni masih sangat muda. Beliau berharap Roni berubah. Aku memejamkan mata. Ternyata, ayah memilih memberi kesempatan. Namun kesempatan itu justru disia-siakan. Belum sempat kami mencerna semuanya, ponsel Arga kembali berdering. Nomor tidak dikenal. Halo? Suara di seberang terdengar tergesa-gesa. Pak Arga? Iya. Saya warga yang tinggal dekat villa di daerah Batu. Saudara Roni ada di sini. Arga langsung berdiri. Benarkah? Iya. Tapi kondisinya tidak baik. Beliau terlihat sedang bertengkar dengan istrinya. Telepon terputus. Bu Ratmi yang sejak tadi duduk diam langsung menangis lagi. Arga? Iya, Bu. Tolong bawa pulang kakakmu. Bagaimanapun dia tetap anak ibu. Arga menatap ibunya, lalu mengangguk pelan. Aku akan mencarinya. Aku langsung berdiri. Aku ikut. Arga menoleh. Kamu yakin? Aku mengangguk. Masalah ini juga sudah menyeret namaku. Kita hadapi bersama. Untuk pertama kalinya, Arga tersenyum tipis. Bukan senyum karena bahagia, tetapi senyum seorang suami yang akhirnya merasa benar-benar ditemani istrinya. 2 jam kemudian kami tiba di villa yang dimaksud. Tempat itu berada di pinggir kota. Suasananya sepi. Saat kami turun dari mobil, terdengar suara pertengkaran dari dalam. Itu suara Mas Roni? Arga mempercepat langkah. Aku mengikutinya. Begitu pintu villa terbuka, kami melihat Roni dan Maya sedang saling berteriak. Map-map berisi dokumen berserakan di lantai. Saat melihat kami, wajah Roni langsung berubah. Kalian? Arga menatap kakaknya dengan dingin. Mas, semua sudah selesai. Roni tertawa hambar. Belum. Kalian tidak tahu apa-apa. Apalagi yang belum kami tahu. Roni menatapku beberapa detik, lalu berkata pelan. Wulan, ayahmu bukan orang yang selama ini kamu kira. Kalimat itu membuat jantungku berdetak sangat kencang. Apa maksudmu? Roni tersenyum pahit. Kalau kamu ingin tahu seluruh kebenarannya, buka map hitam yang ada di lemari rumah ibumu. Aku langsung membeku. Rumah ibuku? Bukankah rumah itu sudah bertahun-tahun kosong? Sebelum sempat aku bertanya lagi, suara sirene polisi terdengar dari luar villa. Roni menutup matanya, lalu berbisik pelan. Semua rahasia akhirnya datang juga. Dan aku sama sekali belum menyangka. Rahasia tentang ayahku ternyata jauh lebih besar daripada semua yang pernah kubayangkan. Map hitam peninggalan ayahku membuat semua orang menangis. Termasuk Roni. Suara sirene polisi memenuhi halaman villa. Lampu merah dan biru memantul di dinding bangunan. Aku masih terpaku menatap Roni. Kalimat terakhirnya terus terngiang di kepalaku. Buka map hitam yang ada di lemari rumah ibumu. Dadaku terasa sesak. Apa maksudmu? Roni hanya tersenyum lemah. Kamu akan tahu sendiri. 2 orang polisi masuk ke dalam villa. Mereka menghampiri Roni. Saudara Roni Prasetyo? Iya. Kami meminta saudara ikut bersama kami untuk memberikan keterangan. Roni tidak melawan. Ia hanya menoleh ke arahku sekali lagi. Wulan, jangan benci ayahmu. Kalimat itu membuatku semakin bingung. Sepanjang perjalanan pulang, aku tidak banyak bicara. Arga beberapa kali mencoba menggenggam tanganku. Namun pikiranku sudah dipenuhi berbagai pertanyaan. Kenapa Roni berkali-kali membawa nama ayahku? Apa sebenarnya isi map hitam itu? Dan mengapa ayah menyembunyikannya selama bertahun-tahun? Sore harinya kami tiba di rumah peninggalan ibuku. Rumah kecil itu sudah lama kosong sejak ibu meninggal 2 tahun lalu. Halamannya dipenuhi daun kering. Pintu kayunya mulai kusam. Aku berdiri cukup lama di depan rumah. Banyak kenangan kembali muncul. Di rumah inilah ayah mengajariku membaca. Di rumah ini pula beliau selalu berkata, jadilah perempuan yang kuat, tetapi jangan kehilangan hatimu. Air mataku kembali jatuh. Arga membuka pintu perlahan. Ruangan di dalam masih sama seperti terakhir kali kutinggalkan. Lemari kayu tua masih berdiri di sudut ruang tamu. Aku langsung menghampirinya. Tanganku gemetar saat membuka pintu lemari. Di rak paling bawah, benar saja, ada sebuah map hitam yang sudah dipenuhi debu. Aku memandang Arga. Mas? Iya? Aku takut. Arga menggenggam tanganku. Kita buka bersama. Aku menarik napas panjang.
lalu membuka map itu. Di halaman pertama terdapat surat tulisan tangan ayah. Untuk putriku, Wulan. Aku mulai membaca dengan suara yang bergetar. Kalau kamu membaca surat ini, berarti semua rahasia yang ayah simpan mulai terbuka. Air mataku mulai mengalir. Aku melanjutkan membaca. Ayah sengaja tidak pernah menceritakan semuanya karena ayah ingin kamu tumbuh tanpa kebencian. Di balik surat itu terdapat beberapa dokumen lama. Salah satunya adalah laporan proyek yang pernah disebut Pak Hendra. Namun ada satu lembar lagi yang menarik perhatianku. Surat itu berisi pengakuan. Ditandatangani oleh Roni. Isinya menyatakan bahwa ia pernah menggelapkan dana proyek, lalu meminta ayahku untuk tidak melaporkannya. Sebagai gantinya, Roni berjanji akan berubah. Aku menutup mulutku. Jadi, ayah memang sudah tahu semuanya sejak dulu. Pak Hendra mengangguk pelan. Almarhum memilih memaafkan. Beliau berharap Roni benar-benar berubah. Namun harapan itu tidak menjadi kenyataan. Di halaman terakhir surat, ayah menulis, kalau suatu hari Roni kembali mengulangi kesalahannya, jangan balas dengan dendam. Biarkan hukum dan waktu menyelesaikannya. Aku memeluk surat itu sambil menangis. Aku baru benar-benar memahami mengapa ayah selalu mengajarkanku untuk bersabar. Bukan karena beliau ingin aku lemah, tetapi karena beliau percaya, kebenaran selalu menemukan jalannya. Saat kami hendak pulang, ponsel Arga kembali berdering. Nomor dari kantor polisi. Pak Arga. Iya. Kami sudah memeriksa saudara Roni. Lalu, beliau meminta bertemu dengan Ibu Wulan. Aku langsung menoleh. Dengan saya? Iya. Ada sesuatu yang ingin beliau sampaikan sebelum proses hukumnya berjalan. Telepon ditutup. Aku menarik napas panjang. Entah kenapa, hatiku mengatakan bahwa pertemuan itu akan menjadi penyesalan terbesar dalam hidup Roni. Dan mungkin, untuk pertama kalinya, ia akan mengakui semua kesalahan yang selama ini menghancurkan keluarganya. Di ruang tahanan, kakak iparku menangis dan mengakui semua dosanya. Keesokan paginya aku dan Arga berangkat menuju kantor polisi. Sepanjang perjalanan, tak seorang pun berbicara. Pikiranku terus dipenuhi pertanyaan. Mengapa Roni ingin bertemu denganku? Apalagi yang ingin ia sampaikan setelah semua kebohongannya terbongkar? Aku memandang keluar jendela. Langit mendung. Udara terasa begitu berat. Sama seperti hatiku. Setelah mengurus izin, seorang petugas mengantar kami menuju ruang kunjungan. Silakan menunggu sebentar. Aku mengangguk. Beberapa menit kemudian, pintu besi terbuka. Roni masuk dengan langkah pelan. Penampilannya sangat berbeda. Wajah yang dulu selalu penuh kesombongan kini terlihat pucat. Matanya sembab. Janggut tipis mulai tumbuh. Saat melihatku, ia langsung menundukkan kepala. Tidak ada lagi tatapan angkuh yang selama ini selalu membuatku takut. Wulan? Suaranya lirih. Aku hanya mengangguk pelan. Aku datang. Roni menarik napas panjang. Lalu, kenapa Mas ingin bertemu denganku? Beberapa detik ia hanya diam. Lalu perlahan air matanya jatuh. Aku ingin minta maaf. Aku memandangnya tanpa berkata apa-apa. Roni kembali berbicara. Aku tahu. Permintaan maafku tidak akan menghapus semua luka yang pernah kubuat. Tapi aku tetap harus mengatakannya. Arga yang duduk di sampingku ikut terdiam. Roni menoleh kepadanya. Ga? Iya, Mas. Aku juga minta maaf sama kamu. Aku sengaja membuatmu merasa berutang budi. Aku sengaja memanfaatkan rasa hormatmu. Aku takut. Kalau suatu hari kamu lebih berhasil daripada aku. Arga memejamkan mata. Air matanya perlahan mengalir. Kenapa, Mas? Karena aku iri. Jawaban itu membuat ruangan kembali sunyi. Roni menatapku lagi. Wulan. Iya. Aku juga yang menghasut Maya supaya terus mencari kesalahanmu. Aku bilang, kalau kamu terlalu baik, nanti semua orang akan lebih menyayangimu daripada kami. Dadaku kembali sesak. Jadi, semua penghinaan, semua fitnah, semua perlakuan buruk yang kuterima selama ini, bukan terjadi begitu saja. Ada seseorang yang sengaja meniupkan kebencian itu. Aku juga yang sering memengaruhi ibu. Ibu memang keras. Tapi akulah yang membuat beliau semakin membencimu. Aku menutup mata. Air mata kembali mengalir. Aku teringat setiap bentakan Bu Ratmi.
setiap hinaan, setiap perlakuan yang membuatku menangis diam-diam. Ternyata, sebagian besar berawal dari hasutan Roni. Roni mengusap wajahnya. Aku sudah kalah, Wulan. Kalah oleh kebaikanmu. Aku berkali-kali menjatuhkanmu. Tapi kamu tidak pernah membalas. Kenapa? Aku menatapnya dengan tenang. Karena pertanyaan itu mengingatkanku pada pesan terakhir ayah. Aku menjawab pelan. Karena ayah mengajariku, kalau membalas kebencian dengan kebencian hanya akan menambah luka. Dan karena aku percaya, Allah selalu melihat siapa yang benar. Roni langsung menangis semakin keras. Beberapa saat kemudian ia mengeluarkan sebuah amplop dari petugas. Apa itu? Itu surat pengakuanku. Aku sudah menuliskan semuanya. Semua penipuan. Semua utang. Semua pemalsuan tanda tangan. Dan semua kebohongan yang pernah kulakukan. Arga langsung menatap kakaknya. Mas, aku capek hidup seperti ini. Aku ingin mempertanggungjawabkan semuanya. Sebelum petugas mengakhiri waktu kunjungan, Roni berkata pelan. Wulan. Iya. Tolong. Jaga ibu. Aku sudah terlalu banyak mengecewakannya. Aku mengangguk perlahan. Aku akan tetap menghormati beliau. Roni tersenyum untuk pertama kalinya. Senyum yang penuh penyesalan. Saat aku dan Arga keluar dari kantor polisi, ponselku berdering. Nomor Pak Hendra muncul. Bu Wulan. Iya, Pak. Saya baru mendapat kabar. Kabar apa? Besok akan ada sidang keluarga mengenai seluruh aset dan utang yang ditinggalkan Roni. Aku mengernyit. Lalu, nama ibu disebut dalam seluruh dokumen. Aku langsung terdiam. Kenapa nama saya? Pak Hendra menjawab pelan. Karena ada satu keputusan yang dibuat Roni semalam. Yang akan membuat seluruh keluarga kembali menangis. Aku menggenggam ponsel erat. Aku tidak tahu, apalagi yang telah dilakukan Roni. Namun firasatku mengatakan, keputusan itu akan menjadi penebusan terakhir atas semua kesalahan yang pernah ia lakukan. Di depan seluruh keluarga, Roni menulis satu keputusan yang membuat semua orang menangis. Sejak pagi rumah Bu Ratmi dipenuhi suasana yang berbeda. Tidak ada lagi suara tawa. Tidak ada lagi obrolan hangat seperti biasanya. Yang terdengar hanya helaan napas panjang dan isak tangis yang sesekali pecah. Aku datang bersama Arga. Meski luka di hatiku belum sepenuhnya sembuh, aku tidak ingin Bu Ratmi menghadapi semuanya sendirian. Begitu kami masuk ke ruang tamu, Pak Hendra sudah duduk bersama beberapa anggota keluarga. Di atas meja terdapat sebuah map coklat tebal. Aku langsung mengenalinya. Map itu sama seperti yang sering dibawa Pak Hendra. Silakan duduk. Pak Hendra membuka pembicaraan dengan suara tenang. Hari ini kita berkumpul untuk membacakan surat pernyataan yang dibuat saudara Roni semalam. Ruangan langsung hening. Bu Ratmi menggenggam ujung bajunya erat. Matanya masih sembab. Apa? Roni baik-baik saja, Pak. Pak Hendra mengangguk pelan. Beliau sehat. Tetapi beliau meminta agar surat ini dibacakan di depan seluruh keluarga. Pak Hendra membuka amplop putih. Beliau mulai membaca. Ibu, Arga, Wulan dan seluruh keluarga. Kalau surat ini sedang dibaca, berarti aku sudah mengakui semua kesalahanku. Air mata Bu Ratmi langsung menetes. Pak Hendra melanjutkan. Aku sadar selama ini aku bukan menjadi anak yang membanggakan, melainkan sumber penderitaan keluarga. Ruangan kembali sunyi. Tak ada satupun yang berani menyela. Surat itu berlanjut. Aku sudah menandatangani seluruh dokumen penjualan aset pribadiku. Arga langsung mengangkat kepala. Aset? Pak Hendra mengangguk. Iya. Beliau kembali membaca. Seluruh hasil penjualan rumah, mobil, dan tanah atas namaku akan dipakai untuk melunasi utang kepada bank. Bu Ratmi menangis semakin keras. Kenapa harus begini? Namun surat itu belum selesai. Kalau masih ada sisa setelah semua utang lunas, tolong serahkan kepada ibu sebagai bekal hari tua. Bu Ratmi langsung menutup wajahnya. Aku tidak butuh uangnya. Aku cuma ingin anakku pulang. Air mata di ruangan itu semakin deras. Pak Hendra membalik halaman berikutnya. Masih ada satu bagian lagi. Aku ikut menatap surat itu. Beliau membaca perlahan. Untuk Wulan. Dadaku langsung berdebar. Aku tahu aku tidak pantas meminta maaf setelah semua yang kulakukan.
Aku menamparmu. Aku memfitnahmu. Aku menghasut ibu agar membencimu. Aku membuat Arga menjauh darimu. Kalau suatu hari kamu bisa memaafkanku, anggaplah itu hadiah terbesar yang pernah kuterima dalam hidup. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Pak Hendra menutup surat itu. Ruangan masih dipenuhi keheningan. Arga menggenggam tanganku erat. Wulan? Iya? Aku benar-benar minta maaf. Aku menoleh kepadanya. Mas, aku sudah memaafkanmu sejak kamu memilih berdiri di depanku. Arga langsung memelukku. Tangisnya pecah. Untuk pertama kalinya, ia menangis tanpa menyembunyikan apapun. Bu Ratmi perlahan menghampiriku. Beliau memegang kedua tanganku. Wulan. Iya, Bu. Ibu tidak akan memaksamu kembali. Ibu hanya ingin sesekali kamu mau datang ke rumah, agar ibu masih bisa melihatmu. Aku tersenyum haru. Bu, saya tidak pernah berhenti menganggap ibu sebagai keluarga. Tangis Bu Ratmi kembali pecah. Beliau memelukku erat. Saat suasana mulai sedikit tenang, Pak Hendra kembali membuka mapnya. Sebenarnya, ada satu dokumen terakhir. Aku mengernyit. Dokumen apa lagi, Pak? Beliau mengeluarkan sebuah surat berstempel pengadilan. Lusa akan ada sidang terakhir saudara Roni. Dan sebelum sidang dimulai, beliau meminta satu orang hadir sebagai saksi. Siapa? Pak Hendra menatapku. Beliau meminta Ibu Wulan. Aku langsung terdiam. Aku tidak pernah membayangkan orang yang pernah menamparku di depan seluruh keluarga kini justru memilihku menjadi saksi terakhir dalam perjalanan hidupnya. Dan aku belum tahu apa yang akan diungkapkan Roni di ruang sidang nanti akan membuat seluruh keluarga menangis untuk terakhir kalinya. Di ruang sidang, aku menjadi saksi, dan pengakuan Roni membuat semua orang menangis. Pagi itu langit tampak mendung. Aku berdiri beberapa saat di depan gedung pengadilan sambil menarik napas panjang. Tanganku terasa dingin. Aku tidak pernah membayangkan hidupku akan membawaku ke tempat seperti ini. Di sampingku, Arga menggenggam tanganku erat. Takut? Aku tersenyum tipis. Sedikit. Arga mengusap punggung tanganku. Aku ada di sampingmu. Kalimat sederhana itu membuat hatiku sedikit lebih tenang. Dulu, kalimat seperti itu hanya bisa kubayangkan. Hari ini, aku benar-benar mendengarnya dari suamiku sendiri. Kami memasuki ruang sidang. Suasananya sangat tenang. Beberapa petugas sudah bersiap. Pak Hendra duduk di bangku belakang. Bu Ratmi juga datang. Beliau tampak jauh lebih kurus dibanding beberapa minggu lalu. Matanya sembab karena terlalu sering menangis. Begitu melihatku, beliau tersenyum kecil. Aku membalas senyum itu. Tidak ada lagi kebencian di antara kami. Yang tersisa hanya penyesalan dan harapan agar semuanya segera berakhir. Tak lama kemudian pintu samping terbuka. Roni masuk dengan mengenakan pakaian tahanan. Langkahnya pelan. Kedua tangannya tidak lagi mengepal penuh amarah seperti dulu. Saat melihat kami, ia hanya menundukkan kepala. Aku hampir tidak mengenali sosok kakak iparku itu. Kesombongan yang dulu selalu tampak di wajahnya kini telah hilang. Yang tersisa hanyalah rasa bersalah. Setelah sidang dibuka, hakim mempersilakan Roni menyampaikan pernyataan terakhirnya. Roni berdiri. Tangannya gemetar. Ia memandang ke arah hakim. Lalu menoleh kepada kami. Ada satu hal yang harus saya katakan. Ruangan langsung hening. Saya mengakui semua perbuatan saya. Saya memalsukan tanda tangan. Saya berbohong kepada keluarga. Saya memanfaatkan adik saya. Dan saya telah menyakiti Wulan tanpa alasan. Air mata Bu Ratmi langsung mengalir. Beliau menutup wajahnya dengan kedua tangan. Roni lalu menatapku. Wulan. Aku mengangguk pelan. Aku tidak meminta kamu melupakan semua yang sudah terjadi. Aku hanya berharap. Jangan biarkan kebencianku dulu hidup di dalam hatimu. Air mataku ikut mengalir. Aku perlahan berdiri. Hakim mengizinkanku berbicara. Aku menatap Roni cukup lama. Lalu berkata dengan suara bergetar. Mas. Iya. Aku memang tidak bisa melupakan semua luka itu. Tamparan itu akan selalu menjadi bagian dari hidupku. Roni langsung menundukkan kepala. Tapi, aku memilih memaafkan. Bukan karena Mas pantas mendapatkannya. Melainkan karena aku tidak ingin terus hidup membawa kebencian.
Ruangan mendadak sunyi. Beberapa orang mulai mengusap air mata. Roni menangis tanpa suara. Untuk pertama kalinya, aku melihat lelaki yang selama ini selalu keras itu benar-benar hancur oleh penyesalannya sendiri. Ia mengangguk berkali-kali. Terima kasih. Itu lebih dari yang pantas aku terima. Setelah sidang selesai, petugas kembali menghampiri Roni. Sebelum dibawa keluar, ia menoleh kepada Arga. Ga. Iya, Mas. Jaga ibu. Arga mengangguk sambil menangis. Lalu, jaga Wulan. Jangan ulangi kesalahanku. Arga memegang bau kakaknya untuk terakhir kali. Aku janji. Roni kemudian dibawa keluar ruangan. Bu Ratmi menangis memanggil namanya. Namun Roni tidak menoleh lagi. Ia terus berjalan. Mungkin karena ia tahu, penyesalan tidak akan pernah mampu mengubah masa lalu. Saat kami hendak meninggalkan gedung pengadilan, Pak Hendra menghampiriku. Bu Wulan. Iya, Pak. Almarhum ayah ibu pasti bangga. Aku tersenyum sambil menghapus air mata. Semoga. Pak Hendra tersenyum. Masih ada satu kabar baik. Apa itu? Surat dari ayah ibu sudah selesai diproses. Aset yang beliau tinggalkan resmi menjadi hak ibu sepenuhnya. Aku mengangguk pelan. Namun bagiku, hari itu bukan soal harta, melainkan tentang luka yang akhirnya mulai sembuh. Aku belum tahu bahwa beberapa minggu kemudian akan terjadi pertemuan terakhir yang mengubah hubungan kami sebagai keluarga untuk selamanya. Pertemuan terakhir itu mengajarkanku bahwa memaafkan jauh lebih sulit daripada membalas. 3 minggu berlalu sejak sidang itu. Hidupku perlahan berubah. Aku kembali fokus bekerja. Arga juga mulai banyak berubah. Setiap pagi ia selalu menyiapkan sarapan bersamaku. Kalau dulu aku selalu mengerjakan semuanya sendiri, kini ia tidak pernah membiarkanku bekerja sendirian. Perubahan itu memang tidak bisa menghapus luka masa lalu. Tetapi sedikit demi sedikit, ia mulai mengobati kepercayaan yang pernah hilang. Hubunganku dengan Bu Ratmi juga mulai membaik. Beliau sering menelepon. Namun bukan lagi untuk menyuruh atau memarahiku, melainkan sekadar bertanya. Wulan. Iya, Bu. Sudah makan? Sudah. Jangan terlalu capek kerja ya. Kalimat sederhana itu selalu membuatku terdiam. Dulu, aku hanya bisa bermimpi mendengarnya. Kini, beliau mengucapkannya dengan tulus. Suatu sore, ponsel Arga kembali berdering. Nomor dari rumah tahanan. Setelah mengangkat telepon, wajahnya berubah serius. Kenapa, Mas? Arga menatapku. Mas Roni ingin bertemu sekali lagi. Aku terdiam. Untuk apa? Petugas bilang. Sebelum proses pemindahan ke lembaga pemasyarakatan. Aku menarik napas panjang. Setelah beberapa saat berpikir, aku akhirnya mengangguk. Baik. Kita datang. Keesokan harinya kami tiba di rumah tahanan. Roni sudah menunggu di ruang kunjungan. Wajahnya terlihat lebih tenang. Begitu melihat kami masuk, ia langsung berdiri. Wulan. Iya, Mas. Terima kasih sudah datang. Aku hanya mengangguk pelan. Roni mengeluarkan sebuah buku kecil dari dalam tas miliknya. Apa itu? Buku catatan. Isinya apa? Semua kesalahanku. Aku mengernyit. Roni tersenyum pahit. Selama di sini, aku mulai menulis. Setiap kali mengingat seseorang yang pernah kusakiti, aku menuliskannya. Air mataku mulai menggenang. Roni membuka halaman terakhir. Di sana tertulis namaku. Wulan. Ia mulai membacanya. Perempuan yang paling sering kusakiti, tetapi tidak pernah membalas dengan kebencian. Kalau waktu bisa diputar kembali, tamparan itu tidak akan pernah kulakukan. Ruangan kembali sunyi. Aku melihat kedua tangannya gemetar. Mas? Iya? Aku berharap, setelah aku menjalani hukuman nanti, aku masih punya kesempatan meminta maaf lagi kepada ibu. Aku mengangguk pelan. Kalau Mas benar-benar berubah, saya yakin ibu akan menunggu. Roni menutup wajahnya. Tangisnya kembali pecah. Sebelum waktu kunjungan selesai, ia menyerahkan buku itu kepadaku. Tolong simpan. Aku tidak bisa menerimanya. Tolong. Kenapa? Supaya setiap kali kamu melihat buku itu, kamu ingat bahwa kesombongan hanya akan menghancurkan hidup seseorang. Aku akhirnya menerimanya.
Bukan sebagai kenang-kenangan, tetapi sebagai pengingat bahwa kebencian sekecil apapun bisa tumbuh menjadi kehancuran jika terus dipelihara. Saat kami keluar dari rumah tahanan, Arga menghentikan langkahku. Wulan. Iya? Terima kasih. Untuk apa? Karena kamu tidak pernah menyerah mempertahankan rumah tangga kita. Aku tersenyum tipis. Mas. Iya? Rumah tangga dipertahankan oleh 2 orang. Kalau hanya satu yang berjuang, rumah itu tetap akan runtuh. Arga mengangguk. Kali ini aku akan ikut membangunnya. Aku menggenggam tangannya. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar percaya bahwa perubahan itu nyata. Sore itu kami pulang ke rumah. Bu Ratmi sudah menunggu di teras. Begitu melihat kami, beliau tersenyum hangat. Ayo masuk. Ada apa, Bu? Ibu masak sayur asem kesukaan kalian. Aku tersenyum. Rumah yang dulu penuh bentakan, kini mulai dipenuhi kehangatan. Namun, saat kami sedang makan bersama, seorang kurir datang membawa sebuah amplop resmi. Di bagian depannya tertulis, "Untuk Ibu Wulan, bersifat sangat penting." Aku membuka amplop itu perlahan. Begitu membaca isinya, aku langsung menatap Arga dengan mata berkaca-kaca. Surat itu bukan tentang harta, bukan tentang warisan, melainkan kabar yang akan menjadi awal kehidupan baru bagi kami sebagai sebuah keluarga. Surat itu mengubah masa depan kami. Dan akhirnya aku menemukan arti sebuah keluarga. Aku memegang amplop putih itu dengan tangan yang sedikit gemetar. Di sudut kiri atas tertulis logo perusahaan tempatku bekerja. Aku mengernyit. Apa ya, Mas? Arga tersenyum kecil. Buka saja. Aku mengangguk. Perlahan kubuka amplop itu. Di dalamnya terdapat beberapa lembar surat. Baru membaca kalimat pertama saja, mataku langsung berkaca-kaca. Selamat kepada Ibu Wulan. Direksi memutuskan mengangkat Ibu sebagai Direktur Pengembangan SDM mulai bulan depan. Aku menutup mulutku. Air mata langsung jatuh. Mas? Iya? Aku? Naik jabatan lagi? Arga langsung memelukku. Selamat. Aku bangga sama kamu. Kalimat itu membuat tangisku semakin pecah. Dulu, setiap keberhasilanku dianggap tidak penting. Hari ini, orang pertama yang ikut bahagia adalah suamiku sendiri. Di halaman berikutnya tertulis satu kalimat lagi. Sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi Ibu selama ini, perusahaan memberikan beasiswa pendidikan penuh bagi 10 perempuan dari keluarga kurang mampu atas nama program Wulan Sastro. Aku membeku. Program? Atas namaku? Arga membaca surat itu, lalu tersenyum. Ini luar biasa. Aku menggeleng pelan. Tidak. Ini terlalu besar. Air mataku terus mengalir. Aku teringat ayah. Beliau selalu berkata, kalau suatu hari kamu berhasil, jangan berhenti hanya pada dirimu sendiri. Kini, pesan itu benar-benar menjadi kenyataan. Bu Ratmi yang duduk di depan kami ikut membaca surat tersebut. Beliau langsung menangis. Wulan. Iya, Bu. Dulu Ibu menganggap kamu hanya menantu biasa. Padahal, Allah menitipkan perempuan luar biasa ke rumah ini. Aku menggenggam tangan beliau. Bu, saya juga banyak belajar. Belajar memaafkan. Belajar memahami. Dan belajar bahwa keluarga tidak selalu sempurna. Beberapa hari kemudian, program beasiswa itu resmi diluncurkan. Aku berdiri di atas panggung kecil. Di depanku duduk puluhan perempuan muda. Sebagian datang dari desa. Sebagian lagi berasal dari keluarga yang kesulitan membiayai sekolah. Saat diminta memberikan sambutan, aku menarik napas panjang. Lalu berkata, dulu saya pernah merasa tidak dihargai. Saya pernah menangis karena diperlakukan tidak adil. Tapi saya belajar bahwa luka tidak boleh membuat kita berhenti menjadi orang baik. Ruangan langsung dipenuhi tepuk tangan. Aku melihat Arga berdiri di barisan belakang. Ia tersenyum bangga. Di sampingnya ada Bu Ratmi. Beliau juga ikut bertepuk tangan sambil mengusap air mata. Malam harinya kami pulang bersama. Di dalam mobil, Arga menggenggam tanganku. Wulan. Iya. Terima kasih. Aku yang seharusnya berterima kasih. Kenapa? Karena kamu tidak menyerah saat aku belum menjadi suami yang baik. Aku tersenyum. Mas. Iya. Jangan lagi melihat ke belakang.
Kita mulai hidup yang baru. Arga mengangguk mantap. Aku janji. Mulai hari ini, tidak akan ada lagi orang yang menyakitimu tanpa harus berhadapan denganku lebih dulu. Aku tersenyum haru. Kalimat itu sederhana, namun menjadi jawaban dari doa yang selama bertahun-tahun kupanjatkan. Beberapa bulan kemudian, Roni mengirimkan sepucuk surat dari lembaga pemasyarakatan. Isinya singkat. Terima kasih karena sudah memaafkanku. Aku sedang belajar menjadi manusia yang lebih baik. Doakan aku bisa menebus semua kesalahanku setelah bebas nanti. Aku melipat surat itu perlahan, lalu menyimpannya di dalam buku catatan yang pernah ia berikan. Bukan untuk mengingat lukanya, tetapi untuk mengingat bahwa tidak ada manusia yang terlalu baik hingga tak pernah salah, dan tidak ada manusia yang terlalu buruk hingga kehilangan kesempatan untuk berubah. Aku menatap langit dari teras rumah. Angin sore berembus pelan. Aku tersenyum. Hari itu aku benar-benar merasa damai. Bukan karena semua masalah telah hilang, melainkan karena akhirnya aku memiliki keluarga yang saling menjaga, saling menghargai, dan saling menguatkan. Dan di sanalah aku mengerti, balasan terbaik bukanlah membalas dengan kebencian, melainkan membuktikan bahwa kebaikan selalu menemukan jalannya sendiri.